dia kalimat mutlak, bebaskan budak. Maka datang takkid fatahriru raqabah mu'minah, budak yang beriman. Maka di sini yang dipakai di dalam tatbik membebaskan budak yang beriman. Maka ini juga menjadi pendalilan bahwa hada dalil bi anna syariat al-Islam diddi al-isti'bad, lawan dari perbudakan. Maka perbudakan sudah ada di zaman Doeloe sebelum Islam, di mana orang dijadikan budak, dijual di pasar dan dibeli dan dipekerjakan tanpa dibayar, bagaikan hewan sapi ataupun kerbau menggarap sawah, tidak dibayar, dikasih 200.000 nih untuk jajan, tidak dikasih, tetapi disimpan di kandangnya, diberikan makan dan sebagainya. Begitupun budak-budak belian di zaman dulu. Dan Islam memerangi perkara ini dengan jika mempunyai budak yang mukmin, lepaskan. Tapi saya dulu beli mahal, yang jelas sekarang sudah beriman, lepaskan. Dan begitupun di sini di dalam ayat-ayat Al-Quran banyak dari permasalahan kesalahan harus ditebus dengan membebaskan budak. Dan pembebasan budak yang diinginkan tahriru raqabah huna ay mu'minah. Idan hunaka ayah mutlaqah kama fi suratil Mujadalah. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim walladina yudahiruna min nisaihim summa ya'uduna lima qalu fatahriru raqabah min qabli an yatamassa. Makna ayat di sini hukmu dhihar wa hukmu dhihar waqa ila yaumina hada. Makna hukmu dhihar kama qala rajul li zaujatihi anta ka dhahri ummi. Fa makna dhalik hada rajul la yurid bi zaujatihi wala indahu nafas li zaujatihi walakin yaqul anta ka dhahri ummi, bahwa kamu seperti punggung ibuku. Maknanya aku tidak ada nafsu kepada kamu wahai istriku. Wa hada kadalik min talafat bihi al-arab. Fa idan ya ayyuhal arab la taz'al lama nahnu naqul ya'ti bil amthilah al-arab kada fi zaman nabi wa hada al-an al-Qur'an nazalat alasan sya'nil arab. Walhamdulillah nahnu fi Andalusia ma fi hadal kalam. Rajulun ma fi nafas li zaujati khalas. Huwa jalis wa ana jalis, ashab fil firash, teman. Walakin indal arab yaqulun anta ka dhahri ummi, ana ma uriduk. Hada hukmuhu thani, hukmuhu dhihar. Idza rajul ma fi nafas li zaujati khalas, ashab au mutazailin, za'lan, khalas kharaj min ghurfah, jalis fi ghurfah thani, ma yurid yalmasuha adi. Walakin ya'ti bilafad anta ka dhahri ummi, hadhil ihana. Anti ka dhahri ummi, kamu seperti punggung ibuku. Maka di sini perkara di dalam fikih hukmu dhihar yahtalif ma'a rajul ma yurid zaujatah au fi masyakil ma'a zaujatih yakhruj minal ghurfah au minal bait wa ila akhir, ada amrun akhar. Walakin yaqul li zaujatih anti ka dhahri ummi, hadi hukmuhu dhihar. Fa idan mada ba'da ma hadal kalam yaum minal ayyam hada rajul hanin ila zaujatih. Sekarang dia rindu kepada istrinya, maka tidak boleh dia mendatangi istrinya begitu saja. Turun ayat waladina yudahiruna min nisaihim summa yauduna lima qalu. Jika seseorang
melaksanakan ucapan anti kadhri ummi, summa yauduna lima qalu, kemudian dia ingin kembali kepada ucapannya, rindu. Mada qala ta'ala fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa, maka dia harus membebaskan raqabah, membebaskan budak yang dia punyai. Dzukira fi hadil ayah fatahriru raqabatin, faraqabatin huna mutlaqah, bebaskan budak. Budak yang bagaimana? Budak ada yang sudah muslim mukmin, dan budak dia ada yang masih kafir, bahkan tidak mempunyai agama. Faidan, prakteknya jika dia mempunyai budak yang mukmin, budak yang mukmin yang harus dibebaskan. Dari mana budak yang mukmin? Dari syarat dihar membebaskan budak yang mukmin, tahriru raqabah mukminah. Quyidat hadhil ayah fi suratil mujadalah bi ayat fi suratin nisa. Mana takyidnya? Fi suratin nisa, lama qala ta'ala wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Fadukira huna mu'minatin sifah min raqabatin fil i'rab raqabatin mu'minatin, mu'minatin sifah li raqabah, huna yufidu at-taqid. Idan alladhi wajib bitahrir raqabah mu'minah, hada huwa idha huwa indahu raqabah faraqabah mu'minah. Idan hada makna mutlaq alal muqayyad. Fi suratil mujadalah fatahrir raqabatin, idan hal fi kulli raqabah hatal kafirah la mu'minah faqat. Min aina fi ayatin ukhra fi suratin nisa wa man qatala mu'minan khata'an fatahriru raqabatin mu'minatin. Idan fi surati an-nisa yuqayyid, memberikan takkid dengan budak yang beriman, dan ini yang dipakai di dalam permasalahan dihar dan yang lainnya. Maka permasalahan membebaskan budak harus budak yang beriman. Idan hadhil qaidah mithal alladzi dzakarna fi syarah likai yubayyin, untuk menjelaskan permisalan bagaimana muallif beristidlal tentang peribadatan tauhid dengan lafaz bersifat mutlak, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Liya'budun di sini mutlak. Aku jadikan, kata Allah, jin dan manusia untuk beribadah mutlak. Namun mutlak muqayyadah. Muqayyadah dengan apa? Harus ibadah tauhid. Karena di ayat yang lain wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Dan Allah melarang peribadatan kecuali peribadatan tauhid. Maka yang diinginkan Allah menjadikan jin dan manusia hanya beribadah, ibadah yang muqayyadah dengan tauhid. Dan misalnya tadi muallif ataupun syarih memberikan contoh tentang kaidah mutlak muqayyad ini, fatahriru raqabah, di dalam surat Al-Mujadalah dengan fatahriru raqabatin mu'minatin, ditakid dengan mukminah di surat An-Nisa. Maka seperti ini permasalahan mutlak muqayyad. Maka selesai sekarang dari pembahasan matan fi qoulihi ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-khulasah, ja'al muallif fi amri tauhid istidlalan bihadihil ayah, wa hadihil ayah mutlaqah, walakin mutlaqah arada bihi muqayyadah illa liya'budun ay illa liya'budullah wahdahu la syarikalah. Fahimtum al-an? Idan intabih, sa'as'alukum fi waqtin akhar anis syarah. Kullu syarah mawjud fil kitab, iqra'u wahfadhu. Nadkhul ila qaulin akhar, ila qaulihi al-akhar. Qauluhu fa idza arafta anna Allaha khalaqaka li ibadatih. Maka dari ayat tadi
wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Berkata penulis, fa idza arafta, jika kamu telah mengetahui, anallaha khalaqaka li ibadati, bahwa Allah menciptakan kamu untuk khusus beribadah kepadanya, maka kita ambil faidah dari matan ini. Yang pertama, dalil syar'i wal aqli tentang permasalahan Allah yang menciptakan kita. Idan mimastafadna minal matan, awalan anna dalil bi anna Allah alladhi khalaqana, dalilu dalika syar'i wa aqli. Fa syar'i kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hada wadih, bahwa tujuan Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Poin pendalilan Allah yang menciptakan kita. Wa ma khalaqtu al jin wal ins, ini pendalilan Allah yang menciptakan kita. Pendalilannya dari Al-Quran asy-syar'i dan juga akli. Fama maknal akli, pendalilan dari segi akal. Wal makna laisa makna bimujarrad akal faqat, laisa makna dalilul akli harus dari akal. Walakin qad rubama dalilul akli minal Quran, walakin yadkhul fil aql as-sahih, dipergunakan dengan akal yang sahih. Hada huwa dalil akli. Idan aina dalil akli? Innallaha alladhi khalaqana, dalil secara akal, innallaha lam yakhluqhum abathan bila qasd kal bahaim ta'kul wa tasrab, walakin Allah arsala ilaihim ar-rusul. Idan dalil bi anna Allah khalaqahum li ajlil ibadah, kama qala al-muallif, fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadati. Dalil ala hada awalan minal Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hada wadih. Tidaklah aku menjadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah. Dan dalil dari segi akal apa? Maka Allah menciptakan semua yang ada di muka bumi ini dari manusia dan jin. Kemudian diciptakan begitu saja tanpa bimbingan. Dari segi akal kita bicara, seperti hewan hanya makan dan minum dan mengejawantahkan syahwatnya kepada lawan jenisnya, hanya itu. Lalu kemudian Allah mengutus Rasul dari zaman dulu sampai akhir zaman Nabi Muhammad, dan terus menerus mengikuti ajaran Nabi Muhammad sampai datang hari kiamat. Kemudian dari para Rasul itu membawa tauhid, dan Allah hancurkan umat-umat para Nabi yang tidak mengikuti ajaran Nabinya, mengikuti tauhid, seperti dihancurkan pengikut yang tidak mengikuti Nuh dari umat yang diutus Nuh padanya, dan dihancurkan pengikut nabi-nabi yang lain dari Nabi Hud, Nabi Lut, Nabi Shu'aib, dan begitupun Nabi Muhammad diperangi kelompok Quraisy. Kenapa? Karena tidak mau mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Maka ini dari segi akal dalil bahwa Allah itu menciptakan kita untuk beribadah, karena tidaklah Allah menciptakan kita seperti hewan yang makan dan minum saja. Kemudian Allah mengutus Rasul dan Allah mengadab kepada orang-orang yang mengingkari Rasulnya. Maka ini dari segi akal, di sana ada perkara yang besar. Idan min haitsul aql wa dalilul aqli, innallaha lam yakhluqhum abathan bila qasdin, bahwa Allah tidak menciptakan mereka begitu saja tanpa tujuan. Kal bahaim taqulu wa tasrabu walakinallaha arsala ilaihim ar-rusul, seperti binatang ternak yang diciptakan begitu saja tidak, tetapi Allah mengutus kepada manusia para rasul. Ya'tuna min indihi bitauhid, yang mana Allah mengutus mereka dengan dakwah tauhid, wa sunnah, dan melaksanakan ibadah sunnah dari rasulnya.
Fatabayyana linnas at-tauhid wa syirk wa sunnah wa bid'ah. Faman ata'ahu faqad aflaha fid dunya wal akhirah wa man asahu faqad halaka. Maka nabi ini diutus mengajari tauhid dan menjauhi kesyirikan, menjauhi tagut, dan menghidupkan sunnah dan mematikan kebid'ahan, dan bahkan